Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang diklat pekerti. Nah, 7 hari kemarin saya mengikuti kegiatan diklat pekerti, sehingga saya bisa membuat video ini berbagi atau sharing pengalaman saya saat mengikuti kegiatan pekerti tersebut. For your information, bahwa diklat pekerti ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi dosen yang ingin mendapatkan sertifikasi dosen atau dosen yang ingin naik pangkat JFA-nya, Jabatan Fungsional Akademik, sehingga harus ikut diklat pekerti. Nah, 7 hari telah saya lalui kemarin, saya diklat pekertinya itu di Universitas Pasundan, Bandung, tanggal 5 sampai tanggal 12 Maret 2022, dan saya saya merupakan bagian dari batch ke-8. Maksudnya apa? Berarti sudah ada banyak dosen yang ikut kegiatan ini. Dan memang karena sifatnya ini wajib bagi yang mau melakukan sertifikasi dosen atau mendapatkan sertifikasi dosen, yang mau nggak mau, kita harus ikut diklat pekerti ini. Saya akan bagi video ini ke dalam 4 bagian. Pertama, saya akan share kenapa sih kita harus ikut pekerti dimanapun ya. Ada 57 universitas yang mendapatkan sertifikat dari pemerintah untuk menyelenggarakan pekerti. Salah satunya adalah Universitas Pasundan. Nah, berarti teman-teman, kita bisa mengikuti pekerti dimanapun, asal di 57 57 perguruan tinggi tersebut. Salah satunya Unpas tadi. Nah, saya akan membuat 4 bagian dalam video ini. Pertama, tujuan adanya pekerti, kemudian biaya pekerti yang dikeluarkan, lalu jadwal dan rangkaian kegiatannya, ini yang paling penting nih, dan yang terakhir tugas-tugas yang dikerjakan. Kayaknya tugas-tugas yang paling penting ya. Saya akan share pengalaman saya, berbagi, karena setiap batch-nya itu kemungkinan berbeda tugas-tugasnya gitu ya. Namun secara garis besar ini yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, video ini bukan menjadi patokan bagi teman-teman untuk mengikuti apa yang saya lakukan, karena nanti pada saat kalian mengikuti pekerti, pasti suasananya pun berbeda. Namun, secara garis besar, kegiatan pekerti seperti ini. Nah, pertama saya akan membahas tentang tujuan adanya pekerti. Ketahuilah, tadi saya sudah singgung ya, bahwa sekarang mau jadi dosen, mendapatkan sertifikasi dosen, harus punya sertifikat pekerti. Selain juga harus mendapatkan nilai TKDA dan juga nilai TOEP yang standar. Standarnya apa? Silakan cari sendiri. Sudah ikut ini belum? Ujian TKDA dan TOEP? Kalau belum, segera ikut di PLTI. Nah, itu bisa daftar di sana. Kalau TKDA-nya udah lulus atau mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar sertifikasi dosen, lalu TOEP-nya juga sudah, pekertinya juga sudah, tinggal lanjut ke sertifikasi dosen. Gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan yang mendasar dari adanya pekerti setelah saya mengikuti kegiatan pekerti, jadi awalnya sama saya pikirannya. Oh, saya mau ikut pekerti ya, karena wajib nih kalau mau serdos atau naik jabatan fungsional akademik, kita harus punya sertifikat pekerti. Awalnya itu. Saya yakin juga teman-teman dosen, rata-rata nggak semua ya, rata-rata awalnya itu hanya sebagai syarat. Jadi mau nggak mau harus ikut. Tetapi teman-teman, setelah saya mengikuti kegiatan diklat pekerti di Universitas Pasundan atau Unpas, kita sebutnya batch ke-8, mudah-mudahan nih Unpas bisa membuat batch 9 nih, karena sangat bermanfaat banget kegiatan pekerti yang dilakukan oleh Unpas. Itu keren banget. Nah, saya mendapatkan pencerahan di sana. Salah satunya adalah tujuan dari adanya pekerti ini. Yang saya tangkap, ini versi saya ya, yang saya tangkap, kenapa kita harus ikut pekerti ini adalah untuk menyamakan persepsi, peran, fungsi, dan tugas serta kewajiban dari dosen yang sesungguhnya. Karena selama ini kan beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa dosen hanya mengajar saja. Datang ke kelas, datang ke kampus, mengajar, setelah itu selesai pulang. Zaman sekarang tidak seperti itu. Bapak Ibu yang sekarang berprofesi atau mau menjadi dosen, ketahuilah bahwa dosen itu sekarang bukan pekerjaan paruh waktu.
Ini harus digarisbawahi. Dosen bukan lagi pekerjaan paruh waktu, namun dosen merupakan pekerjaan waktu penuh. Full. Pokoknya pekerjaan itu banyak banget. Tapi jika kita sudah paham, kita bisa mengerjakannya pasti. Setelah ikut pekerti pastinya. Jangan sampai kita nggak tahu sebenarnya tupoksinya dosen itu apa ya? Tugas, pokok, fungsi dosen itu apa ya? Apakah hanya mengajar saja? Bukan itu ternyata. Bukan hanya itu. Mengajar juga tetap. Kalau kita biasanya mengetahui tridharma perguruan tinggi ya, teman-teman ya, ada 3, pendidikan, penelitian, pengabdian. Ternyata bukan hanya ini nih, tugas sesi dosen. Ini wajib, tapi ada tugas-tugas lainnya. Nah, saya akan bahas itu di video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilham atau gambaran pada saat mau ikut pekerti di kampus manapun yang menyelenggarakan ya tentunya ya. Ya kalau mau di Unpas boleh kayak saya, karena hasilnya menyenangkan. 7 hari lelahnya puas gitu, lelahnya puas, happy lah pokoknya. Bukan karena saya menjadi peserta terbaik ya, saya bilang begini, tapi enggak juga. Semua yang ikut tuh kalau nggak salah ada sekitar 300 lebih lah, 300 orang yang ikut di Diklat itu merasa puas dengan adanya kegiatan pekerti di Unpas. Jadi tujuannya tadi ya, pertama, untuk menyamakan persepsi bahwa tugas, fungsi, kewajiban dosen ini nggak cuman mengajar, tapi ada hal lain. Nah, pekerti inilah kita baru tahu ternyata, oh dosen harus begini, dan begini. Begitu. Dan tadi ya sebagai syarat untuk sertifikasi dosen dan juga kenaikan pangkat. Oke, selalu saya akan membahas tentang biayanya. Nah, biaya pekerti. Kalau di Unpas kemarin ada flyernya beredar di mana-mana, itu 1,750. 1.750.000 rupiah. Itu untuk biaya Diklat pekerti selama 7 hari. Saya pikir awalnya itu, wow besar banget. Kenapa kita harus investasi sebesar ini? Tapi teman-teman setelah diikuti kegiatannya, ternyata saya rasa itu kecil ya. Saya rasa kecil-kecil. Kenapa? Karena yang didapat itu lebih dari itu. Pengalaman yang didapat, ilmu dan materi yang saya terima lebih dari itu. Kalau diuangkan bisa puluhan juta rasanya. Kenapa? Karena pematerinya bukan sekelas dosen biasa seperti saya gitu kan. Tapi ya dokter-dokter, profesor-profesor yang sudah eligible di bidangnya. Dan ini yang saya suka gitu loh. Bukan sekedar menyelenggarakan, namun mempersiapkan. Karena banyak juga kalau ada kegiatan-kegiatan gitu cuman ya hanya menyelenggarakan aja, tapi nggak mempersiapkan dengan baik. Di Unpas, saya melihat ada persiapan yang baik, terutama dari pemilihan tutor. Sehingga saat kita mengikuti kegiatannya, nggak ngebetein, nggak ngebosenin, kelasnya aktif dan seru pokoknya. Dan kami pun merasa happy. Ujungnya seperti itu. Jadi biayanya 1,750, di luar dari itu biaya apa lagi? Nah, biasanya karena kita sekarang masih di masa pandemi, kita ikutin kegiatannya secara online, kan gitu. Kalau nggak pandemi pasti diklatnya offline, entah di hotel mana, entah di villa mana, selama 7 hari itu happy banget ya pasti. Lebih happy rasanya deh kalau offline, tapi karena pandemi, jadi mau nggak mau harus online. Nah, online-nya ini kan butuh kuota. Nah, kuota ini termasuk biaya tadi. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan biaya untuk kuota internet tadi. Kalau di rumah pasang wifi, ya udah, ya aman lah ya. Istilahnya seperti itu. Tidak perlu ada print, nggak perlu ada cetak-cetakan, nggak perlu. Karena semua soft file. Gitu. Itu biaya yang perlu disimak. Namun ini relatif ya. Kalau di Unpas segitu biayanya. Kalau di kampus lain saya kurang tahu. Rata-rata di atas di sekitar itulah pokoknya. Nggak jauh-jauh dari angka 1 juta sampai 2 juta di sekitar itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian. Nah, ini sharingnya di sini nih, serunya nih. Rangkaian dari hari pertama sampai hari ke-7. Bener-bener ini hari pertama sampai hari ke-7 loh, teman-teman. Kita mulai dari hari pertama. Nah, ini dia hari pertama gambarannya. Di hari pertama kita akan melakukan BIMTEK. Gitu ya, kegiatan BIMTEK. BIMTEK ini bimbingan teknis. Bimbingan teknis nanti akan ada sambutan-sambutan seperti opening gitu ya, opening ceremony dari kampus tersebut, dari Unpas. Kemudian ada sambutan dari rektor, wakil rektor, ketua penyelenggara, kemudian bagaimana
caranya kita bisa mengikuti, langkah-langkahnya bagaimana, apa yang dipersiapkan, ini yang saya suka. Jadi ada penjelasan di awal, 7 hari ke depan kita harus ngapain, gitu. Nah, setelah BIMTEK ini dilanjut dengan pretest. Pretest kita ujian. Jadi karena kan kalau mengukur berhasilnya atau tidak kita saat diklat ya adalah dari pretest ketemu post-test nanti di akhir. Nah, kalau pre-testnya 50, post-testnya 100, ya berarti kan ada peningkatan. Bagus gitu loh. Harapannya begitu. Makanya perlunya pretest di awal sebelum diklat dimulai. BIMTEK sudah, lalu pretest. Hari pertama, ya saya tuh dari jam 8 ya kalau nggak salah ya. Jam 8 tuh mulai, selesai jam 12. Hari pertama. Karena hanya BIMTEK, opening ceremony, kemudian pretest. Jawab soal, kemudian selesai. Hari pertama seperti itu. Masih aman ya, nggak terlalu terburu-buru, masih aman. Nggak terlalu memakan waktu maksudnya, nggak terlalu makan waktu. Kita lanjut di hari kedua. Di hari kedua, kita diberikan materi-materi dasar seputar dosen, karakter dosen. Dari mulai ini, isu-isu strategis pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Itu dijelaskan. Kalau waktu itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Jaja Suteja, SE, MSI, CFRM, DBA. Banyak lah gelarnya. Prof. Jaja. Ini dia, beliau yang menjelaskan tentang isu-isu strategis. Happy? Happy. Jam 8 kita mulai. Nah, ini dia nih. Jam 8 kita mulai, kemudian lanjut. Setelah itu, agama dan budaya. Materi kedua. Agama dan budaya sebagai dasar pembentukan karakter dan etika profesi pendidik. Nah, jadi tidak hanya isu-isu strategis, kita juga diajarkan tentang agama dan budaya. Kalau di Unpas ini materinya. Kalau di kampus lain, saya nggak paham. Lalu yang ketiga, materi ketiga, ini lanjut nih, running materinya. Ya, dikasih break istirahat paling 15 menit atau 10 menit gitu ya. Masih di hari kedua, materi yang ketiga adalah komunikasi dan keterampilan public speaking sebagai investasi utama jalinan sosialisasi dalam pembelajaran. Ini sampai sore nih kita nih. Jadi, dari jam 9 deh kalau nggak salah kemarin itu di hari pertama. Jam 9, kemudian sampai siang, kemudian dari siang sampai sore, sore sampai petang. 9 sampai 12, lalu jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Nah, itu materi semua. Itu materi semua. Dan ya kita harus bersabar untuk itu. Mudah-mudahan kuota internetnya juga terjaga gitu kan ya. Harus bersabar. Nah, di sini belum ada tugas, belum ada yang kita kerjakan. Kita hanya, apa istilahnya? Menyaksikan. Nah, kalau mau jadi yang terbaik, menjadi peserta terbaik, dari awal BIMTEK kita harus on cam. Dan harus aktif berpartisipasi dalam materi tersebut. Kalau tutornya nanya, ya kita jawab. Kalau tutornya memberikan kesempatan bertanya, ya kita jawab. Kita bertanya, gitu ya. Karena metode yang digunakan adalah student center learning. Jadi, mohon maaf ya, ini sedang hujan. Jadi kalau ada suara-suara hujan ya mohon dimaafkan. Lagi seru nih. Jadi, tutornya itu mengajak kami, para peserta, terlibat aktif dalam materi tersebut. Nah, sebenarnya dari awal kita sudah diajarkan pada saat BIMTEK, pada saat materi seperti ini, seperti apa sih dosen yang diinginkan? Yaitu dosen yang memiliki metode pembelajaran SCL, Student Center Learning. Gitu. Jadi, perannya siswa itu lebih utama ketimbang peran dosennya atau pengajarnya. Nah, hari kedua selesai, tidak ada tugas, tidak ada hal yang dikerjakan, namun kita harus aktif dalam menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, yang pasti on cam, dan tepat waktu. Mau jadi yang terbaik, tepat waktu. Jangan sampai kita ngaret-ngaret. Entah alasannya apa, alasannya ini karena pada saat BIMTEK sudah dijelaskan bahwa saat pelatihan atau saat pembelian materi nggak boleh kemana-mana, kecuali ke toilet. Izin. Nah, itu pun harus chat tuh di chat room. Mohon izin, Prof, mau ke toilet. Jadi ada sikap di sana, ada penilaian sikap. Penilaian pengalaman, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi pastikan teman-teman mengerti dan paham dengan SOP-nya.
Lalu presensi, jangan sampai kita lupa presensi. Karena online, kalau di Unpas tuh ada LMS-nya. Jadi kita masuk ke LMS yang tadi saya tunjukkan, itu LMS-nya Unpas, kita klik, kita presensi di sana. Nah, jangan sampai kita lupa presensi. Mau jadi yang terbaik, presensi juga. Jangan sampai harus diingetin gitu. Nah, kalau di Unpas nih, kita dibagi dalam sebuah kelompok. Kalau saya kelompok E waktu itu. Di kelompok E itu ada helpdesk. Nah, helpdesk ini yang membantu kita secara teknis. Helpdesk ini yang membantu kita, misalkan, siapa yang belum ngumpulin tugas, siapa yang belum absen, siapa yang belum ini linknya, yang membantu kita dalam hal teknis. Nah, nih, kalau waktu zaman saya, kemarin tuh saya di kelas E sama Teh Salsabila Karina, apa Kirana, saya lupa. Salsa, kita menyebutnya Salsa. Dan dia baik banget, top, terima kasih Teh Salsa. Itu di hari kedua, kita lanjut di hari ketiga. Nah, hari ketiga kita mulai berdarah-darah. Enggak berdarah-darah, maksudnya beneran berdarah, enggak. Tapi lebih, ada effort yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin kita hanya dites ketahanan kita dalam menonton, gitu, dalam melihat, dalam menyimak dari pagi ketemu sore. Kalau ini kita pun tetap dengan ketahanan mental kita, ketahanan fisik kita, nonton dari pagi sampai sore gitu kan ya. Tapi dengan ada tugas. Nah, kalau nontonnya ini, maksudnya menyimaknya ini, karena hari ketiga membahas tentang, dan di hari ketiga, nah ini 4 materi. Banyak ya, hari ketiga ada 4 materi. Hari ketiga, 4 materi, ini baru mulai forum diskusi. Nah, seperti itu. Ya, belum dikatakan berdarah juga, tapi forum diskusi, ada 4 materi. Dari jam 7 sudah start. Kalau kemarin di hari kedua kita start jam 8, jam 9. Ini hari ketiga jam 7 kita sudah start. Karena ada 4 materi. Materi pertama, konsep dasar rekonstruksi kurikulum berbasis SNDIKT 2020. Materi kedua, perumusan profil, lulusan dan CPL, serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Materi ketiga, implementasi teori-teori belajar dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau SCL ya, Student Center Learning. Yang keempat, pembelajaran berbantukan teknologi informatika. Oh, ini udah hari ketiga nih, 4 materi dari jam 7 sampai jam 6 sore. Ketahanan fisik harus kuat. Jangan sampai lemah di tengah-tengah, harus kuat tahan fisiknya. Hari ketiga ada forum diskusinya, dikerjakan forum diskusinya. Nah, ini forum diskusi hari ketiga, ada 3 forum diskusi, ini dia. Nah, yang pertama tadi ya, forum diskusinya, ini contoh aja ya, ini contoh forum diskusi yang saya kerjakan. Nah, ini forum diskusi yang tema kedua, jadi setiap materi, setelah tutor menjelaskan, lalu tutor memberikan sebuah pertanyaan di forum diskusi. Nah, kita jawab tuh pendapat kita. Nah, itu harus dijawab, jangan sampai tidak dijawab. Gitu. Mau lulus? Jawab. Jangan sampai nggak dijawab. Karena ada 4 materi, harusnya 4 forum diskusinya. Namun karena tutornya baik ya, kita dikasih hanya 3. Wah, alhamdulillah sekali. 3. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ini forum diskusinya. Jadi forum diskusinya memang di LMS. Namun di LMS itu kita nggak langsung ngetik, tapi kita memberikan atau upload file berupa Word atau PDF ya, kalau saya PDF, biar nggak diganti-ganti sama teman yang lain. Jadi kita upload. Jadi ada pertanyaan seperti ini, pertanyaannya misalkan, menurut Bapak dan Ibu teknologi seperti apa yang paling tepat, bla 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 bla. Nah, jadi pengalaman kita kalau forum diskusi, pengalaman kita, pendapat kita tuliskan, kita jawab dalam Word, kita upload di LMS kampus tersebut, forum diskusi. Nah, seperti itu. Jadi, hari ketiganya sudah. Nah, sekarang hari keempat. Hari keempat ini kita mulai ada tugas. Kalau kemarin hari ke-1, kedua, ketiga tidak ada tugas, hanya ada forum diskusi saja. Di hari keempat kita sudah memulai membuat tugas. Plus forum diskusi. Jadi ada forum diskusi, ada tugas juga. Namun, untuk hari keempat ini nggak sampai sore. Karena hari keempat hanya ada dua pembahasan. Kita start tetap jam 7, sudah on cam tuh jam 7, jangan sampai telat ya, semenit pun jangan nih kalau mau jadi yang terbaik. Jangan telat semenit pun. Kalau bisa 15 menit sebelumnya sudah nyala gitu kameranya, on cam. Jangan sampai off cam. Nah, pertama dijelaskan tentang penyusunan dan pengembangan RPS.
Kedua, dijelaskan tentang pengembangan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Jadi ada 2. Tapi dari 2 materi ini, tugasnya ada 3. Pertama bikin RPS, kedua bikin LKM, ketiga bikin bahan ajar. Mantap ya. Forum diskusinya ada 2. Nah, seperti ini. Ini forum diskusinya, yang ini tentang RPS. Nah, ini forum diskusi RPS, kita jawab, ketik di file, upload di LMS. Dan ini forum diskusi tentang LKM dan bahan ajar. Nah, ini jelaskan. Nah, kita jelasin nih, bagaimana ini pendapat kita. Karena pelaksanaannya hanya sampai jam 12 siang, karena cuma 2 materi, berarti setelah jam 12 sampai malam itu kita mengerjakan tugas. Ya, jadi baiknya seperti itu loh. Ini yang saya suka nih dari Unpas. Jadi, mereka memberikan waktu untuk kita mengerjakan tugas tanpa ada materi tambahan. Nah, kalau kita suruh ngasih bikin tugas sambil dengerin materi kan agak kepecah 2 ya. Jadi, baiknya gitu di Unpas. Jadi, hanya sampai jam 12 saja materinya. Setelah itu jam 12 siang menuju akhir, itu kita mengerjakan tugas. Tugasnya apa itu? Di hari keempat ini, bikin RPS, bikin LKM, bikin bahan ajar. Ini contoh tugas saya, bikin RPS. Ini nilainya. Wih, lumayan ya, dapat 90. Wih, 90/100 dinilai. Jangan sampai salah dinilai loh tugasnya. Nah, ini yang kedua, tugas saya bahan ajar, membuat bahan ajar gitu ya. Nanti dikasih contoh teman-teman, dikasih contoh, dikasih arahan, dikasih format. Kita tinggal ngikutin dan sesuaikan dengan mata kuliah kita. Intinya seperti itu. Dinilai juga, nilainya 80. Alhamdulillah. Lalu bikin LKM, lembar kerja mahasiswa. Ini pun juga sama, ada contohnya, ada arahannya, dijelasin. Pada saat materi, nah itu dia menjelaskan si tutor ini. Nah kalian nih kita harus dengerin. Selama kita dengerin, kita pasti bisa. Intinya seperti itu. Jangan sampai saat dosen atau tutornya itu ngomong, kita sibuk sama kegiatan yang lain. Ya nggak bakal bisa, nggak bakal bisa lah, susah. Karena saat tutor memberikan materi, mereka sekaligus menjelaskan isiannya seperti apa. Itu yang bagus tuh. Nah, jadi teman-teman bisa mengisinya. Nilainya 88, lumayan. Alhamdulillah. Nah, itu untuk hari keempat. Kemudian sekarang hari kelima. Wow, sudah mau hampir setengah jam nih saya sharing nih. Masih mau nonton ya? Masih mau? Oke, lanjut. Hari kelima. Hari kelima itu kita membuat ada 2 materi, yaitu satu materinya tentang penyusunan dan pengembangan media pembelajaran berbantukan TIK. Yang kedua, penilaian dan evaluasi pembelajaran serta pengembangan instrumen penilaian. Ini sampai jam 12 juga, dari jam 7 pagi sampai jam 12. Setelah itu kita bikin tugas. Bikin tugas? Ya betul, bikin tugas hari kelima. Tugasnya apa? Oh, nggak hanya tugas, forum diskusi juga pasti ada. Ini forum diskusinya. Nah, seperti ini pertanyaannya gitu kan ya. Nanti kalau kalian ikut di kelas tempat lain ya nggak seperti ini pertanyaannya. Ini kan contoh aja gitu ya, waktu pengalaman saya. Nah, ini yang forum diskusi kedua. Dikerjakan. Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya membuat lembar kerja media pembelajaran yang berbantukan IT. Nggak perlu khawatir, udah dikasih contohnya, dikasih template-nya, baik banget pokoknya tuh di Unpas tuh. Dikasih contoh, dikasih template, saat materi dijelasin, kita tinggal bikin aja. Lembar kerja, pembelajaran, dan juga, oh ini nilainya nih, 100, mantap ya. Nggak salah emang jadi peserta terbaik. 100. Dan ini instrumen penilaian, ini ini tugas membuat instrumen penilaian. Ya seperti biasa, ada contoh, ada template, yang penting adalah saat tutor menjelaskan kita dengerin. Kita dengerin, bener-bener dengerin, catet kalau perlu. Jangan sampai kita sibuk sama kegiatan lain atau lagi di jalan terus segala macam, nyesel pokoknya. Sehingga tugasnya terbengkalai. Ini belum dinilai sama tim Unpas. Minta tolong nilainya tim Unpas. Nah, hari ke-6 ada tiga materi. Pertama tentang PTK, Classroom Action Research, atau proposal tindakan kelas di perguruan tinggi. Yang kedua tentang KTI, karya tulis ilmiah dan publikasinya. Yang ketiga ada TQM, Total Quality Management. Dari 3 materi ini mulai jam 7 pagi juga harus on cam.
lanjut sampai jam 12, lalu break, jam 1 mulai lagi sampai jam 3 sore. Nah, ini dikasih 3 materi dengan 2 tugas. Nah, tugasnya diselesaikan setelah kegiatan tersebut. Jadi jam 3 sampai malam tuh, lembur tuh begadang, bikin 2 tugas. Dan juga kerjakan juga forum diskusinya. Apa forum diskusinya? Ini forum diskusinya waktu di bagian saya kemarin, tentang PTK dalam pembelajaran. Nah, ini juga forum diskusi yang ke-13, yang kedua di hari ke-6 itu. Dan ini forum diskusi yang ketiga di hari ke-6 tersebut. Harus dikirim di hari itu juga. Jangan dikirim besok-besok. Ada tugas, ada forum diskusi, mau jadi yang terbaik, kirim di hari itu juga. Jangan ditunggu-tunggu atau diundur-undur. Kenapa? Karena kita membantu panitia untuk menilai. Nah, itu dia. Ini tugasnya untuk membuat proposal tindakan kelas. Nah, ini judul saya, silakan kalau punya judul lain atau mau diadaptasi dari judul saya, monggo silakan. Proposal tindakan kelas. Nah, kalau ini bikin KTI, kita benar-benar disuruh bikin jurnal gitu loh. Tapi jurnalnya ini yang belum pernah terbit, belum pernah publish. Kita bikin jurnal yang belum pernah publish. Kalau teman-teman punya jurnal simpanan gitu yang belum dipublish, udah upload aja itu. Nggak usah bikin dari nol. Nah, kalau saya bikin dari nol nih. Dari nol bikinnya. Ada tema apa, saya ambil, saya bikin. Seperti itu. Dan hari terakhir, hari ke-7, ini tanggal 12, kita diminta untuk melakukan peer teaching. Atau mengajar. Bagaimana cara kita mengajar. Dari mulai jam 7, sama, kita sudah mulai fokus on cam gitu. Jam 7 on cam. Nah, peer teaching inilah gabungan dari rangkaian akhir dari tugas-tugas kita. Kan kita bikin RPS, bikin LKM, bikin bahan ajar, bikin instrumen, aduh banyak lah tuh. Nah, dari itu harus runut gitu teman-teman ya, dengan satu mata kuliah yang kalian akan bawakan. Jangan belang bentong istilah orang Betawi bilangnya, beda-beda. RPS-nya mata kuliah pengantar ekonomi, LKM-nya mata kuliah ekonomi bisnis. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi, satu kesatuan, satu mata kuliah dibuat semuanya tuh. Proposal tindakan kelasnya, lalu instrumen penilaiannya, lembar kerja media pembelajarannya, itu harus sama. Sehingga pada saat peer teaching bisa kita implementasikan. Beruntungnya kelas kami di E itu mendapatkan tutor pada saat bukan tutor ya, penilai pada saat peer teaching yang sangat baik, luar biasa. Namanya Profesor Dr. Haji Ali Abdurrahman MH. Terima kasih Prof. Ali karena kemurah hatiannya, murah hati banget dan juga bijaksana banget dan juga baik banget sama kita teh. Jadi kita nggak tertekan saat mengajar gitu ya. Dan kalau di kelas-kelas lain, itu mengajarnya satu orang bisa 30-40 menit. Tapi sama Prof. Ali, 10 menit wes beres. Kata beliau, nggak usah lama-lama. Karena kami paham bagaimana Bapak Ibu sudah bekerja keras dari hari pertama sampai hari ke-6. Seperti itu. Terima kasih Prof, terima kasih. Membuat kami jadi senang gitu ngajarnya. Hanya 10-15 menit praktek mengajar. Kita jadi dosen. Mahasiswanya adalah teman-teman sekelas kita, itu mahasiswanya. Dan ini harus penting, harus ada strategi teman-teman. Saran saya, kalian membuat grup baru tersendiri yang isinya kamu sama teman-teman kamu yang menjadi mahasiswa. Jadi harus didiskusikan dulu. Oh, nanti saya mau ngajar ini, nanti tolong nanya ini ya, gitu loh. Jadi ada chemistry nantinya. Saat real praktek pengajaran, ya kita sama teman-teman kita yang lain, dosen-dosen yang lain sudah punya chemistry. Oh, saat saya pemaparan ini, nanti akan ada pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya kita siapkan. Biasa begitu ya, kita siapkan. Biar kita juga nggak terlihat aneh juga. Karena kan gini loh teman-teman. Kita dari manajemen, saya dari manajemen. Nah, teman-teman kita kan nih, dosen-dosen lain kan dari matematika, dari agama, dari banyak lah pokoknya latar belakang program studinya. Kan kadang nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk itulah, karena rumpun ilmu yang berbeda-beda itu, makanya kita lakukan persamaan persepsi dulu dari kelompok tersebut. Saya mau ngajar ini, nanti materinya ini, tolong tanya ini ya, gitu. Sehingga yang jadi mahasiswa pun paham, ngerti. Akhirnya kelas terbangun dengan situasi yang menyenangkan. Happy pokoknya sama Prof. Ali ini. Seru. Dan ini pada saat kegiatan, jadi satu kelompok saya ada 11 orang, jadi satu jadi dosen, 10 jadi mahasiswa. Dan kami sudah membentuk strategi, seperti apa saat kami mengajar nanti, dan kamu jadi mahasiswa bagaimana. Dan kita harus mendukung si dosen tersebut.
Karena konsepnya adalah SCL, di mana mahasiswa sebagai poros utama dari pembelajaran tersebut. Contohnya gini kalau SCL. Contoh gini, misal kita materi tentang pengantar ekonomi, permasalahan-permasalahan. Nah, di awal kita berikan dulu kesempatan kepada mahasiswa untuk berpendapat, pengalaman yang dirasakan tentang permasalahan ekonomi di kehidupannya. Contohnya begitu. Sehingga mahasiswa ada yang disampaikan pendapatnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu SCL tuh konsepnya. Jadi, mahasiswa yang aktif ketimbang dosennya. Dosen hanya menjadi fasilitator dan mediator. Dan juga menjadi validator tentunya. Kalau misalnya ada jawaban yang salah dari mahasiswa, ya diluruskan oleh dosen tersebut. Seperti itu SCL pada umumnya. Ini nilainya. Nilai saya ya, ini nilai individu 95,2. Baik banget kan Prof. Ali itu? Ya karena memang kita sudah membentuk strategi dari kelompok itu. Nah, kalian nih Bapak Ibu atau teman-teman yang mau diklat, jangan malu-malu untuk berkomunikasi dengan rekan sekelompoknya. Karena dengan bantuan mereka lah kita bisa jadi seperti ini, dapat nilai yang bagus. Dan karena bantuan mereka juga, alhamdulillah saya menjadi peserta terbaik. Jadi harus saling support gitu loh. Seperti itu. Ini dia. Piagam penghargaan pada saat closing ceremony menjadi peserta terbaik di Diklat Pakerti Unpas. Keren ya? Keren banget. Saya senang banget dapat ini. Itulah teman-teman yang bisa saya sharing. Setengah jam sudah saya ringkas dari 7 hari yang melelahkan itu. Kalau ada yang mau sharing lagi, bertanya-bertanya, boleh di kolom komentar terkait kegiatan yang kami lakukan. Karena kalau saya bahas lagi, tentunya akan panjang. Ada satu tips terakhir, time management. Pastikan kita bisa membagi waktu, kapan waktu tidur, kapan waktu makan, kapan waktu dengan keluarga, kapan waktu kita mengerjakan tugas. Pastikan kita aktif dalam setiap materi, kerjakan forum diskusi, jawab forum diskusi, kerjakan tugas, on cam, tepat waktu, upload tugas-tugas di hari tersebut. Jangan sampai diuploadnya besok-besok, karena numpuk nantinya. Akan menyulitkan panitia pada saat penilaian. Seperti itu. Semoga sukses di Diklat Pakertinya. Kalau mau ikut di Unpas, ya batch 9 mudah-mudahan dibuka. Tinggal kepoin aja websitenya Unpas. Atau di kampus lain yang menyelenggarakan Diklat Pakerti, monggo silakan ikuti. Karena memang sebagai salah satu syarat kewajiban untuk sertifikasi dosen dan kenaikan jabatan fungsional. Namun bukan hanya itu. Teman-teman pun setelah Diklat ini akan mengetahui seperti apa dosen yang seharusnya. Terima kasih, itu pengalaman yang bisa saya share terkait Diklat Pakerti di Unpas tanggal 5-12 Maret. Monggo kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.